Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, ini saya mau langsung aja ke Mas Andi. Mas Andi, kalau di Taiwan sendiri, Muhammadiyah di sana, PP Muhammadiyah di sana, itu melakukan bantuannya dalam bentuk apa? Baik, di Taiwan sendiri, kita di awal Februari, kita membagikan masker kepada para WNI, para pekerja dan mahasiswa di seluruh Taiwan. Hingga sekitar di puncak wabah di Taiwan itu di bulan April, jadi kita wabahnya itu berlangsung kurang lebih dari akhir Januari, Februari, Maret, dan puncaknya di awal April seperti itu. Kita membagikan kurang lebih 30.000 masker, Mbak, pada seluruh WNI yang ada di Taiwan. Kita mendistribusikannya bekerjasama dengan ormas-ormas Islam Indonesia yang ada di Taiwan, juga dengan perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di Taiwan. Selain itu, kita juga memberikan edukasi kepada teman-teman WNI terkait dengan anjuran dan perintah terkait menjaga jarak dan menjaga kebersihan diri dan sebagainya dari pemerintah Taiwan. Kemudian ini ada yang unik, Mbak. Jadi bantuan dari Muhammadiyah Taiwan kepada TNI selama pandemi ini juga tidak selalu dengan materi. Kami juga memberikan bantuan melalui bantuan-bantuan non materi seperti menyolatkan jenazah, Mbak. Jadi selama pandemi kemarin, selama di puncak wabah bulan Januari, Februari, Maret, April itu, Mbak, itu sangat susah sekali menyolatkan jenazah di masjid yang dimiliki oleh pemerintah Taiwan. Jadi masjid-masjid itu menolak untuk mensolatkan, apalagi yang disolatkan adalah orang Indonesia seperti itu. Jadi kan banyak, setiap bulannya itu ada banyak sekali Muslim Indonesia yang meninggal dunia, rata-rata dari kalangan pekerja. Pernah satu waktu kita dihubungi oleh salah satu keluarga minta tolong kepada Muhammadiyah Taiwan untuk memandikan jenazah, untuk kemudian menyelenggarakan jenazah lah intinya. Dan itu ternyata lokasinya itu bukan di basis basis massa dari warga Muhammadiyah. Alhasil kita kemudian membiayai teman-teman warga Muhammadiyah dari berbagai kota untuk datang ke lokasi tersebut untuk menyelenggarakan jenazah. Jadi kita biayai semua transportasinya, konsumsinya, semua kita selenggarakan. Dan ini tidak hanya 1-2 kali, Mbak. Karena memang selama wabah kemarin, itu sangat ketat sekali pemerintah Taiwan dalam hal pengurusan jenazah. Karena ya kita tahu di Taiwan, karena negaranya itu negara non-muslim, ketika ada jenazah yang meninggal, maka kalau orang sini ya dibakar ya, dikremasi seperti itu. Nah, dan ini kalau WNI yang meninggal, Mbak, itu keluarganya minta dipulangkan ke Indonesia. Kita kemudian memberikan biaya, kadang itu mensubsidi untuk meringankan biaya kepulangan mereka, karena kepulangan jenazah itu harganya luar biasa, Mbak. Itu bisa 15 kali lipat lebih mahal daripada biaya tiket kita. Kalau biasanya kita hanya sekitar $10.000 Taiwan, maka untuk memulangkan satu jenazah ke Indonesia itu bisa sampai $150.000 Taiwan. Dan ini mahal banget ya. Terkadang biaya yang besar ini tidak bisa ditanggung sendiri oleh keluarga maupun agensinya, sehingga kita dari Lazis Muhammadiyah kita juga membantu untuk memberikan bantuan meringankan biaya pemulangan jenazah. Jadi selama itu beberapa kegiatan yang kita lakukan selama puncak wabah kemarin. Selain juga kita tetap terus mengedukasi dan memantau teman-teman apabila memiliki gejala-gejala, kita akan membantu untuk mengadvokasi, memberikan bantuan kepada pos-pos kesehatan yang ada seperti itu, Mbak. Nah, kalau Mas Muktaf sendiri di Jerman, bantuan yang sudah diberikan kalau dari Muhammadiyah itu seperti apa, Mas? Ya, jadi untuk Jerman sendiri, karena memang untuk warga Muhammadiyah di Jerman itu sudah kita berkoordinasi dengan pihak KBRI. Apabila nanti ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendistribusian bantuan, kita siap membantu begitu ya. Kemudian memang dari KBRI sendiri juga sudah distribusikan beberapa APD yang kepada masyarakat, khususnya untuk yang
masker, terutama masker dan juga untuk hand sanitizer diberikan kepada masyarakat Indonesia yang ada di Jerman. Nah, kemudian kita salurkan untuk semua ini kita berikan kepada ke warga Indonesia. Jadi berdasarkan masyarakat Muhammadiyah yang ada di Gombong maupun ada di Semarang, kita mendistribusikan bantuan dalam bentuk uang langsung distribusikan buat rasisme. Karena ternyata pada waktu itu memang saat itu sangat aplikasi sangat oleh masyarakat kesehatan yang ada di Indonesia, sehingga rasisme Jerman kita mendistribusikan langsung ke masyarakat yang ada di Indonesia, malah ke Semarang dan ke Gombong dalam bentuk dana bantuan secara langsung yang akan digunakan untuk tenaga kesehatan, medis kesehatan. Seperti itu. Jadi untuk yang di Indonesia di Jerman langsung kita menangkapkan dengan KPR dan juga Pemerintah Masri juga memberikan bantuan yang cukup bagus perwakilan masyarakat Indonesia. Oke, nah ini saya punya 3 menit terakhir nih. Saya pengen masing-masing boleh dong kasih tahu ke kita, setelah tadi kita ngomongin tentang pandemi, sekarang kita ngomongin tentang kuliner aja deh, yang paling gampang. Ini boleh dong kasih tahu ke kita di masing-masing negara, di Taiwan, di Mesir, sama di Jerman. Coba kasih tahu satu kuliner yang kira-kira paling mirip sama kuliner yang punya Indonesia. Yang kalau boleh dibandingin, ya kira-kira bisa kebayang lah rasanya gitu di Indonesia tuh kayak gimana gitu. Coba dari Mas Andi di Taiwan, ada nggak kuliner yang kira-kira mirip nih sama Indonesia? Banyak Mbak, karena banyak. Makanan Indonesia itu kan banyak dipengaruhi oleh makanan-makanan dari Cina daratan. Cina daratan, betul. Nah, ada banyak sekali makanan-makanan yang mirip. Contoh misalkan di sini yang paling terkenal kalau Taiwan itu namanya Nyuromien. Itu apa adalah tuh? Mie sapi, Mbak. Nah, kalau di Indonesia, di Indonesia karena sapi itu mahal, makanya kan mie ayam. Mie ayam. Nah, itu salah satu contoh kuliner dari Taiwan yang mirip Indonesia. Selain itu ada bakso, Mbak. Bakso ada juga di sini. Kalau di sana bilangnya apa? Bakso di sini itu hampir mirip sih pengucapannya. Hampir mirip bakso, Mbak. Jadi itu kata-katanya sama. Itu kan bahasa Cina. Seru ya. Iya, benar. Seperti itu. Wah, ini jadi lapar nih ngomongin mie ayam sama bakso. Nah, nih kalau misalnya Mas Zaki di Mesir, ada nggak Mas menu yang kira-kira tuh mirip banget nih sama di Indonesia? Secara umum ada beberapa ada yang mirip. Apa tuh? Ada masalah cara pemasak. Contohnya kayak ayam panggang, jadi ayam piroh gitu ayam. Jadi ayam itu dipanggang, kemudian nanti ada nasinya seperti itu. Nasinya nasi khas ini. Oke. Ayam panggang di sana pakai sambal nggak, Mas? Enggak, di sini enggak. Ini pakai semacam kayak surba gitu, Mbak. Jadi semacam kayak sup kacang gitu. Nanti tinggal diminum bersama dengan ketika bersama dengan makan ayamnya. Ada juga namanya kusari. Kusari itu ya mirip nasi campur sih. Jadi nasi kemudian ada kacangnya, ada macam-macamnya seperti itu. Jadi secara umum ya kita bisa mulai mudah untuk beradaptasi dengan makanan-makanan di sini. Oke, berarti lumayan bisa menyesuaikan lah ya sama rasa di sana ya. Oke, nah sekarang Jerman nih, Eropa. Ada nggak menu makanan yang mirip sama menu Indonesia? Ada. Namanya apa tuh? Hansen stick. Apa tuh, Mas? Ya, jadi kayak ayam panggang. Ya itu kalau sama satay. Ada juga. Satay? Namanya satay juga ya. Tapi satay yang mereka itu daging cincang, kemudian ditumbuk halus, bumbu, kemudian ditusuk pakai sate, dibakar. Nah, satay juga namanya. Tapi penyebutannya jadi sama ya. Itu ada ayam panggang sama satay itu. Ayam panggang sama satay. Oke, siap. Ini kita di segmen terakhir pas ya ngomongin kuliner. Jadi habis ini kita bisa kulineran masing-masing. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Mas Andi, Mas Zaki, sama Mas Muhtaf karena udah nemenin saya. Nggak terasa loh kita ngobrol 1 jam.
Dan saya obrolan 1 jam ini saya berasa udah keliling dunia gitu. Saya udah ke Taiwan, saya udah ke Jerman sama ke Mesir. Nggak lupa saya ucapkan sehat-sehat terus untuk Mas Andi, Mas Zaki sama Mas Muhtaf dimanapun berada, dan semoga tetap selalu menginspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa ya untuk ketiganya, dan doain semoga saya bisa mampir ke sana ke tiap-tiap negara itu. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa. Iya, siap. Tunggu saya berarti. Terima kasih juga untuk para pemirsa TVMO yang sudah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah pada hari ini, dan semoga tayangan kita pada hari ini bermanfaat tidak hanya untuk saya tapi juga untuk para pemirsa yang ada di rumah. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.